banyak orang bertanya, kenapa Juan Siregar memiliki ilmu yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang dimiliki para ulama, para ahli. Kenapa Juan Siregar bisa menyempurnakan semua ilmu-ilmu? Kenapa Juan Siregar itu bisa mengatakan bahkan semua agama itu sesat? Ya, saya juga tidak bisa menjawab. Tetapi perjalanan hidup itu sendiri yang membuat saya memiliki cara pandang yang berbeda. Apakah berbeda itu saya yang sesat? Atau memang cara pandang yang benar inilah yang Allah kehendaki untuk dijalankan oleh semua manusia? Ada 3 peristiwa yang menurut saya benar-benar pernah dialami di masa yang lalu. Yaitu yang pertama, siksa neraka pertama tahun 1988. Perilaku jasad yang dijaga di rumah itu seperti setan gentayangan, meraung, menjerit, teriak, Muhammad, Muhammad, minta tolong. Itu menggambarkan betapa sakitnya siksa neraka, badan sampai menggelepar. Ternyata perilaku jasad yang ada di rumah dengan jasad yang di neraka itu diperlihatkan oleh Allah dengan cara yang sama. Itu mungkin untuk membuktikan bahwa banyak orang yang tidak yakin dengan adanya siksa neraka. Namun di 2 jasad, yang satu di alam gaib dan di alam nyata itu perilakunya sama. Tentu cara Allah untuk membenarkan peristiwa neraka itu. Siksa neraka yang kedua. Kalau di siksa neraka yang pertama itu terlihat menggelepar, meraung, teriak Muhammad. Yang kedua justru yang terlihat di akhir-akhir siksa neraka adalah bagaimana menurut keluarga yang menjaga jasad di rumah, setiap masuk kamar mandi alamat tidak bisa nyuci, karena dia bilang jasad itu main air, main percik, main air di kamar mandi. Bagaimana Allah berulang kali menyebut dalam Al-Quran bahwa surga itu mengalir sungai-sungai di bawahnya. Apakah Juan Siregar saat itu sedang main air di sungai-sungai yang di bawah surga? 2 bukti bagaimana Allah membuat jasad di alam gaib dengan jasad di alam nyata memiliki perilaku yang sama. Peristiwa diangkat ke langit. Tentu bagaimana peristiwa Isra Mi'raj Allah jelaskan berulang kali seperti di Al-Isra, untuk disampaikan kepada manusia bahwa Isra Mi'raj itu adalah benar adanya. Peristiwa Juan Siregar diangkat ke langit 31 Januari 2013, kurang lebih 7 jam. Allah membuat peristiwa itu tercatat secara tertulis. Dan tulisan-tulisan itu hanya ada pada seorang yang waktu itu masih gadis, Sulis Cinta Rasul. Bagaimana mungkin orang yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Juan, tidak kenal, dia pun tidak kenal Juan, tetapi kenapa tulisan-tulisan bukti peristiwa itu ada pada Sulis Cinta Rasul? Kenapa juga dia harus yang ada ciri khas nama Cinta Rasul? Tentu semua ini bagaimana Allah mengatur segalanya. Allah mengatur segalanya. Itulah kalimat yang Allah ucapkan. Ketika saat siksa neraka pertama, Juan Siregar teriak, "Saya yang tanggung dosa orang sedunia." Allah jawab, "Saya yang mengatur segalanya." Waktu itu tentu saya tidak mengerti apa-apa tentang semua itu, tetapi setelah menjalani proses penulisan buku Revolusi Spiritual Wujudkan Indonesia Kiblat Prestasi Dunia,
hati nurani bangsa berzikir sepanjang masa, rahasia negara harta karun yang tersembunyi. Semua peristiwa demi peristiwa, isi buku Allah mengatur segalanya. Intinya bahwa apa yang terjadi pada Juan Siregar sama persis dengan yang telah terjadi pada Nabi Muhammad. Cuman masyarakat Indonesia, netizen belum ada yang meyakini atau mempercayai semua ilmu-ilmu yang Juan sampaikan. Sama juga di mana semua para nabi tidak ada yang diterima oleh umat di masanya. Bahkan saking tidak diterima Allah sampai melenyapkan mereka dengan berbagai macam cara. Gempa, guntur, hujan, ditenggelamkan. Dan sekarang Juan sudah begitu lama menyampaikan lewat video, lewat buku. Tak satu pun ada bangsa Indonesia yang menerima. Ya, karena memang kita sedang perang hawa nafsu. Insya Allah, seberat apapun menyampaikan kebenaran, kalau kita benar-benar terus menyampaikan cahaya demi cahaya, tentu insya Allah, terutama dengan video ini, semoga pemirsa sudah melihat cahaya Allah itu hanya untuk menolong kita semua bangsa Indonesia agar bisa kembali kepadanya, agar bangsa kita bangsa pemimpin dunia. Mohon sebarkan video singkat ini agar sampai kepada para ulama, para ahli pemerintah, agar kita wujudkan Indonesia negara bagai surga, pusat ilmu dan peradaban suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.